Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Qala musannif an Syakik al-Balqi anhu qala kana Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala yamshi fi aswaqil Basrah. Diriwayatkan daripada Syakik al-Balqi bahwasanya Ibrahim bin Adham, suatu ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Basrah. Ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar Basrah, sekumpulan daripada orang yang berkumpul di pasar Basrah bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Faqalu lahu, ya Aba Ishaq, qala Allah Ta'ala fi kitabih, ud'uni astajib lakum. Wahai Aba Ishaq, gelar daripada Ibrahim bin Adham, wahai Aba Ishaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Wa nahnu mundu dahar nad'u fala yustajabu lana. Dan kami ini, wahai Aba Ishaq, sering berdoa kepada Allah, namun tidak kunjung juga doa kami dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Ikhwani rahimakumullah, kata Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyara asya, kaifa yustajabu du'aukum. Wahai penduduk Basrah, kata Aba Ishaq, kata Ibrahim bin Adham, penyebab tidak terkabulnya doa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab matinya hati kalian, sehingga dengan matinya hati tersebut doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, araftumullahu ta'ala, salah satu penyebab matinya hati seseorang yang pertama adalah kau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, lalu apa hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Mu'ad menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengetahui. Qala haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba adalah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yakni betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah,
alla yu'addiba man la yusyriku syai'a, dan haknya seorang hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la yu'addiba man la yusyriku bihi syai'a. Ketika seseorang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah akan tunaikan, yakni Allah tidak akan pernah mengadab hamba tersebut. Dan salah satu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak seorang hamba yang harus dia tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, taqulu innakum min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bisunnati. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, innakum taqulu min ummati Muhammad, kalian mengatakan bahwasanya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqulu innakum min ummati Muhammad, kalian mengatakan, sering mengucapkan, siapa engkau? Kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'malu bisunnati, akan tetapi tidak pernah mengamalkan sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, salah satu yang pernah diajarkan daripada ulama-ulama ketika banyak orang ditanyakan ma makna sunnah, apakah makna sunnah, ramai orang menjawab, dan memang ini bukan perbuatan yang salah dan bukan jawaban yang salah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Lalu kata guru-guru kami mengatakan, alangkah lebih tepatnya, alangkah lebih baiknya makna sunnah tersebut adalah dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan adalah perbuatan yang sangat rugi, sehingga tertanam di dalam hati kita, ini sunnah, ini adalah pahala yang besar daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diri kita merasa rugi untuk tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pun kita sering mendapati pertanyaan seperti itu di dalam hati kita. Ada beberapa hajat yang kita minta kepada Allah, ada beberapa doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doa kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Namun boleh jadi terhambatnya, terhijabnya doa kita disebabkan perbuatan dosa kita sendiri, disebabkan maksiat kita sendiri, disebabkan kita tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduh." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bermunajat, kita berharap, kita berhajat, mudah-mudahan dengan kita menunaikan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan doa-doa kita dan hajat-hajat kita, sehingga dengan itu hati kita selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.